Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Dan nanti insya Allah kami akan pilih siapa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz Abdullah Zain. Dan kami harapkan pertanyaannya berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Kemudian selain itu juga dipersilahkan untuk melayangkan pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini melalui chat di Zoom, aplikasi Zoom. Insya Allah nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung kepada Al-Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Baik, langsung saja kita akan dengarkan pada kesempatan sore hari ini kajian yang membahas kitab Kaifa Nuhabbibul Quran li Abna'ina yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'ad Riyad dengan poin pembahasan agar anak jatuh hati pada kita. Kepada Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA hafizahullah ta'ala kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin 2 pekanan di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada sore hari ini adalah agar anak jatuh hati pada kita. Kita yang dimaksud di sini adalah para orang tua dan pendidik. Para orang tua dan pendidik, guru, ustadz. Sehingga sengaja saya menggunakan kata kita agar mencakup semuanya, bukan hanya orang tua saja. Barangkali ada yang kemudian sempat bertanya atau bertanya-tanya, apakah perlu kita menjalani trik-trik dan tips-tips agar anak cinta kepada orang tuanya? Bukankah sudah naluri anak itu cinta kepada orang tuanya, sebagaimana orang tua cinta kepada belahan atau buah hatinya atau darah dagingnya? Apakah benar kita perlu melakukan hal-hal yang membuat anak menjadi cinta kepada kita? Bukankah itu sudah naluri, dibiarkan saja mengalir, maka otomatis anak akan cinta kepada kita? Nanti kita akan temukan jawabannya. Ternyata tidak seperti yang diprasangkakan oleh banyak orang tua. Kita enggak perlu berusaha, kita enggak perlu capek-capek, toh juga anak bakalan cinta sama kita. Nanti kita akan pelajari apa perbedaan antara cinta orang tua kepada anak dengan cinta anak kepada orang tua. Kemudian satu hal penting lagi yang harus kita ingat, bahwa di zaman ini terjadi banyak perlombaan untuk merebut kecintaan yang ada dalam hati anak kita. Bukan hanya orang tua yang ingin dicintai oleh anak,
tapi gadget juga pengen dicintai oleh anak, teman-temannya juga pengen dicintai oleh anak, sehingga ada persaingan di sini. Maka dari itu tema ini penting untuk diangkat. Jangan sampai orang tua kalah dalam persaingan ini, kalah oleh gadget atau kalah oleh teman-teman yang tidak pernah melahirkan anak kita, tidak pernah menafkahi anak kita, tidak pernah membiayai, menyusui anak kita. Kenapa anak lebih cinta kepada temannya dibandingkan kepada orang tuanya? Inilah hal-hal penting yang membuat kita perlu mengangkat tema ini, bagaimana agar anak jatuh hati kepada kita. Kemarin kita sampai di halaman berapa? 14. Silakan dibaca. Kaifa taj'alul abna'a yuhibbunak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Dr. Sa'ad Riyad hafizahullah ta'ala, kaifa taj'alul abna'a yuhibbunak? Yahtaju an yu'lima al-aba'u annahum yuhibbuna abna'ahum bil fitrah, walakin laysa min ad-darurati an yuhibbahum abna'uhum bil fitrah. ولكن في الغالب تكون عواطفهم كرد فعل لمقدمات يقدمها الآباء في تعاملهم مع أبنائهم تصل إلى نتائج مقترنة بطبيعة هذه المقدمات. Nah, di awal pembahasan ini, kaifa taj'alul abna'a yuhibbunak, bagaimana engkau menjadikan anakmu cinta kepadamu. Beliau membedakan antara kecintaan orang tua terhadap anak dengan kecintaan anak kepada orang tua. Beliau membedakan antara dua hal ini. Kata beliau, kalau orang tua mencintai anak, itu sudah naluri. Apa? Kecintaan orang tua kepada siapa? Anak itu sudah naluri, sudah fitrah, darah dagingnya sendiri. Makanya kalau kita dengarkan cerita-cerita tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang tidak peduli dengan orang tuanya, ternyata rata-rata orang tua itu tetap memaafkan anaknya. Ibu yang disakiti sama anaknya, itu rata-rata tetap dia itu mendoakan kebaikan buat anaknya. Walaupun ada yang mendoakan keburukan, tapi itu lebih sedikit dibandingkan yang mendoakan kebaikan. Kenapa? Karena itu sudah naluri, sudah fitrah orang tua mencintai anaknya, senakal apapun anaknya. Tapi kata beliau, walakin laisa minad darurati an yuhibbahum abna'uhum bil fitrah. Tapi ingat, cinta anak kepada orang tua tidak mesti merupakan naluri. Tidak mesti merupakan naluri. Berarti perbedaannya, kalau orang tua mencintai anaknya itu adalah merupakan apa? Naluri. Tapi anak mencintai orang tuanya belum tentu naluri. Sehingga subhanallah, kalau kita tanya orang tua cinta enggak sama anak, biasanya tanpa mikir langsung apa? Cinta. Sayang enggak? Sayang. Tapi kalau kita tanya anak, sayang enggak sama bapak? Banyak anak yang mikir dulu, bulan ini dikasih sangu enggak, kiriman telat enggak, suka dimarahi enggak, mikir dulu. Berbeda ketika yang ditanya orang tua, sayang anak? Sayang. Tapi ketika yang ditanya anak, belum tentu langsung jawab sayang, dia akan mikir dulu. Berarti apa? Walakin fil ghalib takunu awatifuhum karaddi fi'lin li muqaddimatin yuqaddimuha al-aba'u fi ta'amulihim ma'a abna'ihim tasilu ila nataija muqtarinatin bi tabi'ati hadhihi al-muqaddimat.
Cintanya anak itu adalah respon, raddi fi'lin, respon atas bagaimana orang tua berinteraksi dengan anaknya. Sehingga tadi ketika anak kasih ilustrasi, ketika saya kasih ilustrasi, anak ketika ditanya sayang nggak sama bapak, mikir dulu apa yang dilakukan bapak, apa yang dilakukan ibu sama dia. Itulah bedanya jamaah yang kami hormati. Jadi kalau kita berbicara tentang anak, cinta dia kepada orang tuanya, itu lebih dipengaruhi dari bagaimana orang tua bersikap kepada anaknya. Sehingga dari situ kita menemukan ketika anak ditanya sayang nggak sama bapak, enggak. Sayang sama ibu, iya. Ajib. Padahal anak ini adalah anak dari bapak dan ibu. Atau sebaliknya, saya enggak sama ibu, enggak. Saya enggak sama bapak, iya. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini? Padahal anak itu darah daging dari bapak dan ibunya. Kenapa bisa jawabannya berbeda? Jawabannya adalah karena kecintaan anak kepada orang tua adalah respon dari sikap orang tua kepada anaknya. Maka dari itu, apa hubungannya dengan menanamkan kecintaan kepada Al-Quran? Ini kan tema besar kita kan itu, bagaimana supaya anak cinta kepada Al-Quran. Jawabannya, walidzalika likai tusaidu abna'aka ala hubbil Qur'an ij'al abna'aka yuhibbunak wa in kunta anta tuhibbul Qur'ana fasawfa yuhibbuna ma tuhibb. Korelasinya dengan kecintaan anak kepada Al-Quran adalah kita perlu menanamkan kecintaan anak kepada kita agar anak mencintai apa yang kita cintai. Saya ulangi, kita perlu menanamkan kecintaan anak kepada kita agar anak mencintai apa yang kita cintai, dan yang kita cintai adalah Al-Quran. Sehingga proses menanamkan kecintaan anak kepada pendidiknya, entah itu orang tua atau guru di sekolahan, itu sangat penting sebagai salah satu langkah agar anak mencintai apa yang kita cintai, yaitu Al-Quran. Dari sinilah beliau membawakan beberapa tips yang perlu untuk kita pahami, bagaimana caranya supaya anak mencintai kita, kemudian anak mencintai apa yang kita cintai, yaitu Al-Quran. Di sini penulis membawakan ada 10 tips, dan kayaknya sore ini tidak akan selesai membahas 10 tips ini, sehingga kita akan ambil sesuai dengan waktu yang tersedia. Ya, kita akan pelajari sesuai dengan waktu yang tersedia sampai jam 5 kurang, nanti sampai poin yang keberapa kita berhenti. Sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, iqra. وفيما يلي بعض الوصايا التي تدعم حب الأبناء لك بأن تكون مرتبطا بالله تعالى وتدعو لهم فيوفق الله تعالى بين قلوبكم ويؤلف بينها. Nah, yang pertama, doakan kebaikan untuk anak. Yang pertama, doakan kebaikan untuk anak. Kenapa poin yang pertama adalah doa? Karena hati manusia di tangan Allah. Apa hubungannya antara cinta dengan hati?
Hah? Karena cinta tempatnya di hati. Berhubung cinta itu tempatnya di hati, maka kita harus meminta kepada yang menguasai hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa-doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah kalau kita punya hubungan spesial dengan Allah. Saya ulangi, doa-doa kita akan lebih segera dikabulkan oleh Allah ketika kita memiliki hubungan spesial dengan Allah. Penulis mengatakan, bi antakuna murtabitan billahi ta'ala. Jadilah engkau wahai para pendidik, para orang tua, para guru, memiliki ikatan batin dengan Allah, dekat dengan Allah. Selalu bertawakal kepada Allah. Dan salah satu kedekatan itu dibuktikan dengan wa tad'u lahum, mendoakan anak-anakmu, mendoakan murid-muridmu. Jadi proses belajar mengajar, proses menanamkan kecintaan anak terhadap Al-Quran, proses ngajari anak menghafal Al-Quran, itu bukan sekedar proses lahiriah. Anak duduk di hadapan kita, kita talqin. Tapi yang lebih tinggi dari itulah proses batiniyah. Menjalin hati kita dengan anak, menjalin hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan pernah lupa mendoakan anak dan anak didik kita. Selipkan mereka dalam doa-doa kita. Ketika sepertiga malam terakhir, antara azan dengan iqamah, dalam sujud-sujud kita, setelah kita selesai baca Al-Quran, doakan kebaikan buat mereka. Ya. Fayuwaffiqullahu ta'ala baina qulubikum wa yu'allifu bainaha. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjalin hubungan hati kalian. Yang menguasai, yang mengatur hati manusia seluruh dunia itu Allah. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa sya'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari Allah. Terserah Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi anak bisa cinta kepada orang tuanya detik ini, dan di detik ini juga anak bisa benci kepada orang tuanya. Terserah Allah. Dan ini membuat kita jangan putus asa. Ketika kita tahu anak kita gak suka sama kita karena mungkin background kita dahulu kurang baik sama anak kita, akhirnya anak dendam sama orang tuanya, benci sama orang tuanya. Misal ada kasus seperti itu. Atau seorang siswa terlanjur benci sama gurunya karena mungkin pernah dihukum di depan umum, dan dia teringat terus umur hidupnya, sehingga dia tidak respect lagi sama gurunya. Kita punya Allah yang mampu untuk merubah isi hati anak itu kepada kita. Kenapa kita enggak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dalam surat Al-Anfal ayat 24. Dalam surat Al-Anfal ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya Allah itu mampu menghalangi hati seseorang.
mampu membolak-balikkan hati seseorang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membuat hati seseorang cinta, tidak ada yang bisa merubah. Atau sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membuat seorang benci, tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah sendiri. Sehingga tips yang pertama, doakan kebaikan untuk anak kita. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus baca itu. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Terus baca doa-doa itu. Habbib ilayna al-iman. Jadikanlah kami ini suka dengan keimanan. Salah satunya baca Quran. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan iman itu indah di hati kami. Baca Quran menjadi sesuatu yang nikmat, bukan menjadi sesuatu yang momok, bukan menjadi sesuatu yang menjemukan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu. Maka tips yang pertama adalah doakan kebaikan untuk anak kita. Yang kedua, أن تتعامل مع كل مرحلة على قدرها وتسير وراء مبدأ عامل الناس على قدر عقولهم فتدخل بذلك بيسر إلى قلوبهم. Yang kedua, sikapi anak sesuai dengan fasenya. Sikapi anak sesuai dengan fasenya. Di poin yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa hati itu tergantung Allah. Apa yang kita sampaikan itu bukan berarti kemudian kita ya udahlah terserah Allah. Enggak, bukan seperti itu. Tapi harus ada upaya. Harus ada ikhtiar. Harus ada sebab yang kita laksanakan. Yang ngasih anak siapa? Allah. Apakah kemudian kita katakan, ya sudahlah terserah Allah, kalau mau ngasih anak ya nanti bisa kayak Maryam gitu ya, gak usah perlu nikah gitu. Apa seperti itu? Enggak dong. Walaupun semua di tangan Allah, tapi manusia harus berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang-orang yang akan diberi petunjuk? Alladzina jahadu fina. Orang yang mau berusaha. Jadi poin yang pertama tadi tidak bertentangan dengan poin yang kedua. Betul, hati di tangan Allah, tapi kita harus berupaya. Salah satu bentuk upaya itu adalah sikapi anak sesuai fasenya. Penulis mengatakan, anta ta'amala ma'a kulli marhalatin ala qadriha. Sikapilah fase, sikapilah anak sesuai dengan fasenya. Wa tasira wara'a mabda'i 'amilun nasa ala qadri uqulihim. Praktekkan kaidah berinteraksilah dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. 'Amilun nasa ala qadri uqulihim. Berinteraksilah dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Fatadkhulu bidzalika biyusrin ila qulubihim. Kalau engkau praktekkan itu, maka engkau akan mudah masuk ke hati mereka. Jadi nanti di halaman-halaman pertengahan, penulis akan membagi fase anak menjadi beberapa fase. Ada fase 0 sampai 2 tahun. Ada fase 3 sampai 5 tahun. Ada fase 6 sampai 10 tahun, ada fase 11 sampai 13 tahun, dan ada fase pubertas. Antum fase apa?
Sudah lewat ya pubertas harusnya ya. Ya. Jadi setiap fase ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya, misalnya tadi saya buka-buka sedikit, misalnya 0 sampai 2 itu anak itu fasenya nyontok, ngelihat, menyimak. Jadi bukan saatnya anak usia 2 tahun kita hadapkan dengan buku Iqra gitu. Ada fasenya. Ya, ada fasenya. Ketika kita tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan fase tersebut, maka kita akan kesulitan. Ketika anak misalnya di usia 5 tahun atau 3 tahun, dan ini sering dialami oleh banyak orang tua, melihat orang tuanya baca Quran, anaknya apa? Gak terima, karena dia merasa dicuekin. Ya pemahamannya baru seperti itu kan. Ketika ibunya baca Quran, kan berarti kan ibunya fokus ke Quran, anaknya kan jadi kurang dilihat, diperhatikan. Anak protes, direbut Qurannya, marah-marah. Apakah kita sikapi anak itu seperti sikap kita kepada anak usia 17 tahun yang merebut Al-Quran? Ya tentu tidaklah. Anak usia 17 tahun yang tidak punya keterbelakangan mental, itu dia sudah bisa berpikir, sudah bisa mencerna. Anak usia 3 tahun belum. Dia hanya taunya ketika orang tuanya baca Al-Quran, dia dicuekin dalam tanda kutip, kurang diperhatikan. Nah, bagaimana kita menyikapi anak yang seperti itu? Ini ada caranya, ada fasenya yang perlu kita pelajari. Gimana Ustaz? Kita tunggu nanti kalau sudah sampai pembahasan itu. Ya. Jadi poin yang kedua, sikapi anak sesuai dengan fasenya. Maka di sini kaidahnya apa? Amilun nasa ala qadri uqulihim. Berinteraksilah dengan orang sesuai dengan kadar akalnya, kadar pemahamannya. Anak usia segitu, apa sudah paham? Belum. Ya. Sehingga sikapi dia sesuai dengan pemahamannya. Masa anak usia gitu sudah dipukuli gara-gara menjatuhkan Al-Quran misalnya, atau gara-gara ngerebut Al-Quran, atau gara-gara narik mushaf Al-Quran sampai sobek? Apa kemudian anak seperti itu dihukum pokoknya nggak boleh minum ASI seminggu? Ya enggak lah. Tentunya masing-masing ada fasenya. Bagaimana kita menyikapi anak di usia itu? Ini adalah poin yang kedua. Baik. أن تتعامل معهم بناء على نظرية الفروق الفردية حتى لا تكلف شخصا أكثر من طاقته أو فوق قدراته. Yang ketiga, sikapi anak sesuai kemampuannya. Sikapi anak sesuai kemampuannya. Anak, bapaknya sama, ibunya sama, bisa punya kemampuan yang berbeda. Kakaknya ranking 1, adiknya ranking 1 dari bawah. Ya. Adiknya lagi ranking 15 dari 30 siswa. Adiknya lagi, dan seterusnya. Padahal bapaknya sama, ibunya sama. Kok bisa? Itulah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, walaupun bapaknya sama, ibunya sama, tapi bapak ini punya ayah dan ibu, alias kakek dan nenek. Ibu ini punya ayah dan ibu, alias kakek dan nenek dari jalur ibu. Dan mungkin sekali gennya itu turun dari kakeknya. Gak usah jauh-jauh lah. Antara suami dengan istri ada perbedaan? Ada. Ada yang suaminya cerdas, ada yang istrinya, jangan bilang gak cerdas, kurang cerdas. Ya.
Atau sebaliknya, ada yang istrinya cerdas, bapaknya biasa-biasa aja. Ya. Nah, anaknya ini nurun dari mana? Bisa jadi dia nuruni ibunya, bisa jadi nuruni bapaknya. Kalau ternyata dua-duanya sama-sama cerdas, kok anaknya nggak cerdas? Mungkin nuruni dari kakeknya. Kakek yang mana? Nggak usah dicari. Ngapain? Nanti malah jadi apa? Nimbulkan konflik. Ini gara-gara kakekmu dulu EQ-nya jadi nggak usah. Ini saya sampaikan untuk memahami kenapa ada perbedaan kemampuan di antara anak-anak kita. Bukan untuk mencari ini sebenarnya gennya siapa, bukan. Itu pula yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang meragukan anaknya. Ya, dia meragukan anaknya yang kulitnya berbeda. Warna kulit anaknya ketika lahir berbeda dengan kulit dia, berbeda dengan siapa? Kulit ibunya. Akhirnya laki-laki itu pun menuduh istrinya berzina. Ya. Karena perasaan kulit saya, ya mungkin kayak gini ya, saya kasih ilustrasi aja ya. Bapaknya putih, ibunya putih, kok anaknya hitam? Jangan-jangan istrinya selingkuh sama orang hitam. Ya. Akhirnya lapor kepada Nabi SAW. Nah, istrinya juga nggak terima, wanita baik-baik kok. Maka kemudian Nabi SAW pakai pendekatan yang mudah dicerna oleh orang itu. Dia tanya, kamu punya onta? Punya. Kamu punya onta? Punya. Warnanya apa saja? Warnanya ada yang coklat, ada yang merah, ada yang abu-abu, ada yang itu. Ada nggak onta yang coklat punya anak warnanya abu-abu? Atau sebaliknya? Ada. Ibunya warnanya apa? Kok ibunya? Induknya. Induknya warnanya apa? Coklat. Bapaknya, maksudnya jantannya. Jantannya warnanya apa? Coklat. Kok anaknya bisa abu-abu? Apa kata orang Arab Badui? La'allahu naza'atha irqun. Ya mungkin dulu ada mbahnya onta maksudnya. Mungkin dulu ada mbahnya yang warnanya abu-abu, kemudian gennya turun kepada si anak onta yang berbeda warna dari induknya. Maka kata Nabi SAW, ya mungkin anakmu juga seperti itu. Istrimu putih, kamu putih. Mungkin kakeknya dulu ada yang hitam sehingga menurun kepada anakmu. Dan ini bukan hanya berlaku untuk warna kulit saja, termasuk juga EQ, kecerdasan, sifat, kecenderungan. Oke, jadi anak itu kemampuannya bisa beda-beda. Maka di sini dikatakan anta ta'amala ma'ahum binaan ala nadhariyatil furuqil fardiyah. Bersikaplah, berinteraksilah dengan anak sesuai dengan konsep perbedaan individu. Al-furuq al-fardiyah. Perbedaan individu antara anak pertama dengan anak kedua, antara anak ketiga dengan anak yang keempat. Limadza? Hatta la tukallifa syakhsan aktsara min taqatihi au fauqa qudratihi. Kenapa kita perlu memperhatikan perbedaan-perbedaan kemampuan itu? Agar kita tidak membebani anak melebihi kemampuannya. Anak yang pertama Masya Allah dikasih tugas untuk menghafal satu halaman hanya 1 jam sudah bisa. Anak yang kedua sepertiga halaman, cuma berapa? Sepertiga halaman, 2 jam enggak bisa. Dan ini bukan karena malas. Kalau malas lain cerita. Ya, kalau malas lain cerita. Bukan karena malas. Kita lihat anak kita yang nomor 2 ini betul-betul sudah berupaya diulang.
Kita minta ngulangi 10, 20, 30 mau dia. Tapi qadarullah ketika setoran ternyata nggak sesuai dengan yang diharapkan. Sudah kita kasih waktu 2 jam, cuma sepertiga halaman. Ketika setoran macet-macet. Sedangkan kakaknya dikasih waktu 1 jam, 1 halaman bisa lancar. Setelah kita perhatikan bukan karena faktor kemalasan, tapi ternyata karena faktor kemampuan yang berbeda. Maka tidak adil seandainya anak yang kemampuannya rendah kita paksakan seperti anak yang kemampuannya tinggi. Oh, berarti kita nggak perlu pasang target. Perlu. Sekedar untuk mengevaluasi pencapaian, tidak apa-apa. Tapi ketika target itu tidak tercapai, karena faktor kemampuan anak yang rendah, EQ-nya yang memang rendah, jangan kita paksakan supaya mencapai seperti pencapaian temannya yang cerdas atau kakaknya yang cerdas. Kenapa demikian? Kalau kita paksakan bisa-bisa anak stres. Karena memang itu batas kemampuan dia. Oh, tapi kan kita tahu the power of kepepet. Jadi harus di apa? Harus dipepet. Iya, kalau sekali 2 kali oke. Kalau setiap hari dipepet kayak gitu, stres anak. Sehingga dalam satu kelas sangat mungkin terjadi perbedaan pencapaian. Ada anak yang Masya Allah 1 tahun bisa nambah 5 juz. Ada anak yang 1 tahun cuma 1 juz. Ada anak yang mungkin bisa sampai 10 juz. Yaitu perbedaan kemampuan. Kalau memang semuanya sudah serius. Bukan karena setengah juz karena nggak pernah baca, bukan. Ya. Dari mana kita tahu anak ini memang kemampuannya segitu, dengan anak ini males? Ya dari harian dia. Apakah betul-betul dia baca atau tidak? Nah, ini perlu pengawasan. Dan juga jangan buru-buru kita katakan ya memang mampunya cuma 1 ayat 1 tahun. Astagfirullah, 1 ayat 1 tahun. Bukan seperti itu. Jadi tetap kita bersikap pertengahan. Tidak termasuk orang yang membiarkan, ya sudah mampunya cuma segitu, padahal sebenarnya dia mampu untuk lebih dari itu. Bukan juga termasuk orang yang memaksa, membebani anak melebihi kadar kemampuannya. Ini adalah poin yang ketiga, sikapi anak sesuai dengan kemampuannya. Poin yang keempat, an tunawwi'a uslubi tawjih an tunawwi'a uslub at-tawjih wal irsyad hatta la yamil al-abna'u min at-ta'lim wa tarbiyah. Nah, yang keempat, ragamkan kemasan nasihat. Ragamkan kemasan nasihat. Penulis mengatakan antunawwi'a uslubat taujihi wal irsyad. Ragamkanlah uslub, cara, gaya dalam memberikan pengarahan dan nasihat. Kenapa kita perlu meragamkan? Hatta la yamallal abna'u minat ta'limi wa tarbiyah. Supaya anak tidak bosan. Supaya anak tidak jenuh dengan tarbiyah pendidikan kita dan pengajaran kita. Menghafal Al-Quran butuh motivasi atau tidak? Butuh. Antum merasakan gak menghafal Al-Quran kadang semangat, kadang turun? Ya. Ketika lagi turun itu butuh apa? Motivasi. Motivasi A.
Kalau misalnya motivasi itu adalah gayanya A, itu terus yang disampaikan, lama-lama apa? Bosan. Contoh misalnya, ayo nak rajin hafal Quran biar kasih mahkota. Buat siapa? Buat orang tua. 5 tahun motivasinya mahkota terus. Itu kan hadis Nabi. Iya, emang gak ada yang lain hadis Nabi. Cuma itu saja. Keutamaan baca Quran apa cuma itu? Kan banyak banget keutamaan baca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Bisa bareng dengan siapa? Para malaikat. Keutamaan baca Quran bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu bisa jadi syafaat. Kemudian keutamaan baca Al-Quran ya, bisa menambah pahala. Setiap huruf 10 pahala. Keutamaan baca Al-Quran bisa meninggikan derajat di surga. Fa inna manzilataka fil jannati inda akhiri ayatin taqra'u biha. Derajatmu di surga tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Sebanyak apa? Ya. Menghafal Al-Quran bisa mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inna allaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang-orang yang diangkat derajatnya dengan Al-Quran ini. Di dunia maupun di akhirat. Dalil. Suatu saat cerita. Ya. Tentang Ibnu Abi Abza misalnya. Tentang Atha bin Abi Rabah. Yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi padahal mereka adalah budak. Sampai khalifah pun harus ngantri untuk salaman dengan budak ini. Kan banyak, ragamnya itu banyak. Sehingga ketika kita masih kasih motivasi, kasihlah motivasi yang bermacam-macam. Jangan itu saja. Silahkan analogikan terhadap nasihat-nasihat yang lain terkait dengan sholat misalnya. Kenapa di masjid misalnya, terkait dengan membantu orang tua, terkait dengan puasa sunnah, terkait dengan zikir pagi, terkait dengan seluruh ibadah-ibadah ini, seluruh amal-amal kebajikan ini memotivasi anak diragamkan kemasannya, jangan itu-itu saja. Dan ini menuntut kita orang tua dan para pendidik untuk belajar dan baca. Seharusnya orang tua dan pendidik itu tidak berhenti belajar. Buku-buku yang seperti ini dan yang semisal dengan ini seharusnya menjadi sarapan dia setiap hari. Apalagi sekarang kita terbantu dengan internet. Banyak sekali tulisan-tulisan yang berkualitas di internet. Kita bisa searching, ya, baik yang berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Cari terus, gali. Kisah tentang para ulama, kisah tentang orang-orang yang sukses di zaman ini dengan Al-Quran, itu banyak banget. Kami di rumah itu mengoleksi mungkin ada satu rak sendiri itu buku-buku tentang itu gitu, tentang pendidikan anak, tentang bagaimana menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, cintaan pada sholat, fase-fase anak, perbedaan antara fase ini dengan fase ini. Kita harus terus mengembangkan diri, jangan kita stuck, berhenti pada pencapaian kita saat ini. Terus baca, luaskan wawasan, tambah pengetahuan, sehingga kita punya modal yang banyak untuk memotivasi anak-anak kita. Terakhir, أن تستخدم العقاب بمنع الثواب أو تأجيله أفضل من الإهانة حتى يتمسك الأبناء باحترامهم لذاتهم فيسهل عليهم احترامك.
Yang kelima, hukuman bukan dengan pelecehan. Hukuman bukan dengan pelecehan. Penulis mengatakan antastakdimal iqaba biman'is thawabi au ta'jilihi. Ketika kita harus menghukum, maka hukuman dengan cara menunda balasan kebaikan. Ya, mungkin saya kasih contoh, menunda uang saku gitu dah. Au ta'jilihi, menunda atau bahkan tidak memberi, bimana tidak memberi atau takjili atau menundanya afdal, lebih baik minal ihanah, daripada pelecehan. Jadi kalaupun kita akan menghukum anak kita, anak didik kita, maka pilihlah hukuman yang tidak berupa pelecehan. Pelecehan itu seperti apa? Contohnya dipermalukan di hadapan teman-temannya misalnya. Panggil depan kelas, kemudian kita hina, kita jelek-jelekkan. Mudah-mudahan sih tidak ada guru yang seperti itu ya. Cuman ini sekedar contoh saja. Bahkan sampai dikatakan kamu ini dari keluarga yang seperti ini, bapakmu seperti ini, ibumu seperti ini, nggak pantas kamu belajar di sini. Ini pelecehan namanya. Ya. Atau misalnya anak itu di hadapan kakak-kakaknya, kamu ini nggak seperti kakakmu ini punya prestasi ini, kamu ini memalukan, nggak ada manfaatnya di keluarga ini. Jangan, itu pelecehan. Kalau memang mau menghukum, hukumlah yang membuat dia menjadi jera, bukan membuat dia menjadi malu atau membuat dia menjadi merasa tidak punya harga diri. Dengan kita lecehkan seperti itu, anak merasa nggak punya harga diri. Sehingga banyak kejadian anak yang salah karena dipermalukan seperti itu, dia sudah terlanjur merasa tidak punya harga diri, akhirnya dia terus di dalam kesalahan itu, bahkan lebih parah. Udahlah, saya sudah nggak diperhatikan, saya sudah nggak ada harganya. Akhirnya dia berbuat semakin parah. Berbeda ketika hukuman itu tetap menjaga kehormatan anak. Hatta yatamassakal abna'u bihtiramihim lidzatihim. Kalau kita memberi hukuman tidak dengan cara yang menghinakan dia, tidak dengan cara yang melecehkan dia, maka anak itu tetap merasa punya harga diri. Fayasulu alaihim ihtiramuk. Kalau dia sudah merasa dihargai, maka dia akan menghargai. Saya ulang, kalau anak merasa dihargai oleh orang tuanya, maka dia akan menghargai orang tuanya. Kalau anak sudah merasa dihormati, dianggap keberadaannya oleh orang tuanya, maka dia akan menganggap keberadaan orang tuanya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih tersisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah di sesi pertanyaan ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama kami akan bacakan terlebih dahulu dari kolom chat di Zoom. Untuk yang kedua nanti insya Allah kami persilakan kepada peserta yang menggunakan fitur raise hand untuk bisa bertanya secara langsung insya Allah ta'ala. Baik, pertanyaan yang pertama Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathiran atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati kepada Ustadz, mu'alif kitab dan seluruh kaum muslimin. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana menyikapi anak didik yang afwan sangat kurang kemampuannya dan ditambah keinginan anak untuk bisa sepertinya sangat kurang. Saya seringkali bingung dalam menyikapinya. Jika harus meminta anak terus untuk mengulang hafalan dan bacaan, anak mungkin akan jenuh. Namun jika diperbolehkan untuk lanjut, hafalan dan bacaannya akan semakin kacau.
Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran atas jawabannya. Pertama, menghafal Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib? Hah? Atau sunnah? Yang wajib itu adalah menghafal Al-Fatihah, yang itu merupakan rukun sholat, itu wajib ya. Ini yang pertama harus difahami dulu. Adapun menghafal yang lainnya, surat-suratan, bahkan Al-Quran semuanya, itu sunnah. Pahami ini dulu. Yang kedua, tadi diceritakan kalau misalnya anak itu pindah, maka anak tersebut kalau tidak dipindah anak itu jenuh, kalau dipindah hafalannya berantakan. Kenapa Anda tidak fokus untuk memperbaiki bacaan? Itu lebih penting daripada menambah hafalan. Target pertama kita sebelum anak menghafal, bacaannya benar. Kalau memang kemampuannya sangat terbatas untuk menghafal, kita targetkan untuk membenarkan bacaan aja. Kita simak sampai khatam Al-Quran, bacaannya benar. Itu sudah luar biasa. Seandainya anak menghatamkan Al-Quran dengan bacaan yang benar, itu sudah pencapaian yang Masya Allah. Selanjutnya anak bisa pindah ke fase berikutnya, misalnya menghafal dikit-dikit. Poin yang ketiga, tadi dikatakan anak itu keinginannya rendah. Nah, di sini tugasnya pendidik. Orang tua, pendidik berkolaborasi untuk memotivasi dengan kemasan yang beragam seperti yang saya sampaikan tadi di kajian. Ya. Silahkan disimak lagi, disimak ulang tadi apa yang kami sampaikan di poin yang keberapa tadi? Poin yang keempat. Ya, silahkan disimak lagi tentang meragamkan kemasan nasihat buat anak. Yang terakhir, yang keempat, doakan ya. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil bila Allah berkehendak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami persilahkan kepada peserta yang nanti kami tunjuk untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz Abdul Zain. Tafadhol untuk peserta dengan nama SDIT Bina Ilmu Alif 3B untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya diangkat. Iya, bentar ya. Ustaz, izin bertanya, mohon maaf, anak saya usia 8 tahun. Kemudian karena pandemi seperti sekarang ini, dia seperti merasa bahwa dia itu berbeda dengan teman-temannya. Karena sering main, sering bergaul dengan teman-teman yang lain, dia merasa bahwa dia itu, kenapa sih saya harus menghafal? Kenapa saya harus sholat, gitu-gitulah pokoknya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana saya harus menyikapi anak saya yang seperti itu. Kemudian apakah bijak jika saya membatasi dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia harus bermain, dan dengan siapa dia harus bermain dengan teman-teman sebayanya gitu. Itu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus terang saya tidak bisa menyimak secara sempurna pertanyaan tadi. Namun saya berusaha untuk mencerna poin pertanyaannya. Jadi itu bercerita, ibu tadi bercerita tentang anak beliau yang usia 8 tahun yang di masa pandemi ini banyak di rumah sehingga mungkin kurang bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang ada di luar karena kondisi pandemi. Mungkin itu yang menyebabkan adanya ketergangguan perkembangan psikologi anak. Itu yang mungkin saya pahami, mudah-mudahan nggak keliru saya dalam memahami pertanyaannya. Untuk berikutnya suruh pakai chat aja yang lain-lainnya karena kurang jelas malah kalau langsung pertanyaan. Jadi pandemi ini kan dialami oleh semua orang. Ya. Ini adalah situasi yang tidak pernah kita prediksikan. Gak ada di antara kita yang memprediksikan pada tahun sekian kita akan belajar online di rumah, gak keluar-keluar, tuh gak ada. Ya. Sehingga di masa pandemi ini kita akan ketemu dengan masalah-masalah baru yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Gak pernah kebayang kita akan belajar online kan. Taunya mondok ya di mana? Di pondok, tahu-tahu harus online dan seterusnya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa manusia itulah makhluk pembelajar. Manusia makhluk pembelajar. Dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala otak, hati, telinga, mata dan organ-organ yang lainnya untuk cepat mencerna keadaan dan mencari solusi. Masuk ke dalam pertanyaan tadi. Anak merasa sendirian di rumah dan seterusnya, nggak bisa bermain di luar karena masa pandemi seperti ini. Kita katakan alhamdulillah anak itu masih punya orang tua, masih punya ayah, masih punya ibu, masih punya kakak, mungkin masih punya adik. Waktu dia bermain dengan teman-temannya di luar itu bisa digantikan dengan bermain dengan ayahnya, dengan ibunya. Apakah keliru ketika ayah main badminton dengan siapa? Dengan anaknya di dalam rumah atau di halaman rumahnya? Enggak. Ya. Pandemi kemarin itu ketika antum para santri lagi di rumah, itu salah satu masa-masa terindah ana dengan anak-anak karena bebas main di lantai 3. Ya. Jadi setiap pagi itu ana main terus itu badminton sama anak sampai berset-set gitu. Sekarang ada antum nggak bisa no? Ya. Anak juga udah mondok sih, nggak mungkin main sama Bilal kan. Ya. Jadi banyak alternatif. Karena ada pandemi, bukan melulu olahraga. Aktivitas kan gak melulu olahraga. Karena ada pandemi akhirnya jadi punya ayam. Antum sekarang yang ngurusi. Ketika antum belum ada, anak yang ngurusi, anak-anak yang ngurusi. Dijadwal. Ya kayak antum lah persis. Mulai dari bikin makannya, mulai dari ganti makanannya. Cuman bedanya mungkin ya anak-anak itu bukan hanya ngurusi masalah makanan, termasuk kebersihannya. Jadi kandangnya dulu kayaknya lebih bersih daripada sekarang kayaknya. Ya. Jadi ada kegiatan. Karena ada pandemi kemudian jadi ada kolam. Ya yang dulu antum yang kelas 3. Antum dulu mungkin masih ingat di situ enggak ada kolam dulu. Sekarang ada kolam ikan di situ. Lalu sebelum pandemi mungkin tidak ada pot-pot yang rapi tersusun. Begitu ada pandemi ada pot-pot yang rapi tersusun 3 tingkat. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa kita kerjakan di rumah dengan anak-anak kita. Sehingga Anda, wahai ibu yang bertanya tadi, silakan bisa membuat aktivitas. Apalagi sekarang ini sudah mending. Anda sudah bisa keluar, sudah bisa membawa anak ke masjid. Artinya
apa yang suasana yang kurang mengenakkan di masa pandemi itu sekarang sudah bisa diperbaiki di hari-hari ini, dan mudah-mudahan tidak ada gelombang yang ketiga. Mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang yang ketiga, cukuplah 2 gelombang yang kemarin. Amin. Ya, silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin sekedar melengkapi pertanyaannya tadi saat ini sepertinya berkaitan dengan putra beliau yang belajar di tahfidz dan dia merasa berbeda dengan temannya yang tidak belajar di tahfidz, sehingga kenapa kok dia harus menghafal dan teman-temannya enggak menghafal begitu. Sehingga pertanyaan beliau, apakah bijak jika seandainya beliau membatasi pertemanannya dengan siapa dan dengan siapa? Oh iya, tadi sudah saya sampaikan, Anda harus kreatif dalam menceritakan sebab-sebab kenapa harus menghafal Al-Quran, kenapa dia beda dengan temannya. Ya, dengan poin yang keempat yang saya sampaikan tadi. Jadi sampaikan alasan-alasan yang mudah dicerna oleh anak. Ya, sampaikan alasan-alasan yang mudah dicerna oleh anak sehingga anak itu bisa puas, ya, bisa menerima dengan hati yang lapang kenapa dia harus masuk kelas tahfidz. Pengalaman ya pribadi anak dengan anak nomor 3 ya. Itu ketika akan mondok itu bahkan ketika sudah mondok itu betul-betul ana sampaikan alasan kenapa mondok. Bahkan ketika sudah mondok pun sering kami kirimi surat, ya, yang mungkin hari-hari ini sudah jarang, ya, orang tua mengirim surat dengan pos kepada anaknya. Ada di antara teman yang pernah dapat surat dari orang tua? Gak ada. Dulu ketika anak mondok rutin dapat surat dari orang tua. Zaman belum ada HP atau sangat jarang HP, itu komunikasinya surat. Sekarang sudah jarang, padahal dahsyat surat itu. Ya, memotivasi itu luar biasa. Dapat surat itu bisa dibaca sampai 10 kali dari orang tua. Nah sekarang anak praktekkan dengan anak, kirimi surat bulan sekali, sebulan sekali, kadang-kadang malah setengah bulan. Motivasi salah satunya adalah tentang kenapa mondok. Sampai 6 halaman anak nulis. Ya, alasannya satu apa, kenapa, perbandingannya kalau nggak mondok bagaimana. Ya, sampaikan dalilnya, sampaikan realita di luaran sana. Coba lihat kamu di luaran sana bagaimana ketika anak nggak belajar agama. Tulis dengan bahasa yang bisa dicerna oleh anak usia 11 tahun. Ya. Jadi ini yang pertama, Anda harus meragamkan nasihat kepada anak. Yang kedua, bolehkah membatasi? Boleh. Membatasi pergaulan boleh, atau mengarahkan pergaulan dengan anak-anak yang orang tuanya satu misi, satu visi dengan Anda. Walaupun Anda harus mengantarkan anak itu bermain ke tempat teman yang satu visi tadi. Jadi ketika anak itu dibiarkan bergaul dengan anak-anak yang gak belajar tahfidz, yang hari-harinya kerjaannya cuma mainan HP, ya tentu akan terpengaruh. Maka Anda sebagai orang tua perlu mencarikan teman untuk anak Anda yang satu visi dan misi. Walaupun resikonya Anda harus nganter anak itu ke tempat temannya, karena mungkin bukan tetangga samping rumah, karena mungkin beda kecamatan lah, beda desa lah, Anda antarkan supaya dia dapat teman, tapi temannya teman yang satu pemahaman, satu cita-cita. Kita untung 2 poin. Yang pertama, untung karena anak tersalurkan naluri pertemanannya. Manusia punya naluri berteman, tersalurkan naluri pertemanannya. Yang kedua, kita bisa mencegah
ekses negatif dari pertemanan yang tidak baik. Karena kita memilihkan teman untuk anak kita. Nah, ini perlu kerja bakti, perlu kerjasama antara para wali santri, ya, antara wali santri, wali siswa perlu kerjasama untuk ngumpul misalnya kapan bareng-bareng sehingga anak-anak bisa menyalurkan naluri pertemanannya di tempat yang tidak keliru. Wallahu a'lam. Terakhir. Baik, pertanyaan terakhir. Bismillah, mohon nasihatnya Ustadz. Bagaimana menyikapi anak yang sedang berada di fase mengidolakan ustadz ataupun ustadzahnya? Sementara sekarang ini kondisinya anak-anak lebih banyak berada di rumah bersama orang tua. Kalaupun ada interaksi dengan ustadz atau ustadzahnya, waktunya sangat terbatas dan suasananya pun tidak seleluasa ketika bertemu langsung dengan ustadz ataupun ustadzahnya. Jazakumullah khairan atas nasihatnya Ustadz. Pertama, anak perlu dijelaskan bahwa suasananya berbeda sekarang dengan kemarin-kemarin, bahwa ini memang berbeda. Suasana pandemi seperti ini tidak sebebas dahulu. Ini perlu disampaikan kepada anak. Dan dia perlu kasih contoh bahwa yang mengalami hal itu bukan cuma dia, termasuk juga orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia bisa mencerna bahwa kondisi ini bukan mengenai dia saja, tapi mengenai orang sedunia, sehingga dia tidak merasa sendirian. Ini yang pertama, perlu dijelaskan. Yang kedua, Anda perlu berkomunikasi dengan ustadznya atau ustadzahnya, minta waktu untuk bisa berkomunikasi minimal via telepon. Nah, karena Anda yang butuh, maka Anda yang menyesuaikan. Anda yang butuh, Anda yang menyesuaikan waktunya, dan Anda yang bayar pulsanya. Jangan Anda yang nyuruh, Ustaz tolong telepon dong. Anda yang keluar biaya. Anda tanya sama Ustaznya, Ustaz anak saya ini suka sama Ustaz. Dengerin nasihatnya Ustaz. Ustaz ada nggak waktu khusus, misalnya anak pengen nelfon kapan? Nanya sama Ustaznya. Nanti Ustaznya kasih tahu, oh saya punya waktu sekian. Karena kenapa Anda yang menyesuaikan? Karena Ustaz juga punya anak, punya istri, dia juga punya murid yang banyak, mungkin juga ada murid yang lain pengen seperti itu. Sehingga Anda yang menyesuaikan. Misalnya Ustaznya bisanya, oh saya bisanya habis asar, Anda yang sesuaikan. Kosongkan waktu itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau memang suasananya sudah mending seperti, tanya sama Ustaznya, Ustaz boleh enggak kami bertamu? Kami bertamu boleh enggak? Kalau ternyata Ustaznya kasih lampu hijau, enggak apa-apa, silakan, enggak apa-apa. Nah, Anda datang supaya anak ketemu dengan Ustaznya. Apalagi suasananya sudah agak mending, menurun kasusnya pada hari-hari ini. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala yang telah menyampaikan materi pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan kami mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang telah ikut hadir, dan kami mohon kepada segenap asatidz penanggung jawab kajian untuk bisa menyiapkan absensi kehadiran peserta dari masing-masing lembaganya, kemudian nanti dikirimkan melalui grup